Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ardianto, NIM 77, kelas 6C. Di sini saya membuat video pembelajaran tentang mikrotik untuk memenuhi tugas UTS praktikum Majika. Langsung aja ya. Yang pertama itu ada pokok pembahasan. Untuk pokok pembahasannya sendiri saya mengambil 4 pokok pembahasan, yaitu pertama dari pengertian dari mikrotik itu sendiri, lalu ciri-ciri dari mikrotiknya, lalu ada fungsi dari mikrotik, dan yang terakhir ada cara akses dari mikrotik ya. Lanjut. Nah, untuk pengertian sendiri, apa sih mikrotik itu? Nah, mikrotik adalah sebuah nama perusahaan yang berpusat di Latvia, yang dibentuk oleh 2 orang, yaitu Johnson Trolley dan Armin Rextin. Nah, untuk mikrotik sendiri adalah perangkat lunak ataupun keras yang digunakan untuk mengubah suatu perangkat komputer jadi sebuah router jaringan. Nah, jadi fungsinya mikrotik ini itu untuk mengubah suatu komputer menjadi perangkat router agar komputer tersebut bisa mengatur suatu jaringan. Nah, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada jenis router. Nah, tadi kan disebutkan bahwa router itu entah itu perangkat lunak ataupun perangkat keras. Nah, jenisnya ini mikrotik router dibagi menjadi 2, ada mikrotik router AES. Nah, mikrotik router AES ini adalah jenis sistem operasi atau perangkat lunak mikrotik berbasis Unix yang memungkinkan pengguna atau kita sebagai pengguna user untuk mengubah suatu komputer yang awalnya sebuah komputer biasa menjadi sebuah router. Nah, selanjutnya ada mikrotik router boot. Nah, berbeda dengan yang di atas, bila yang di atas itu berbentuk sebagai perangkat lunak, maka yang di bawah ini berbentuk perangkat keras. Nah, mikrotik router boot adalah sebuah perangkat keras yang mirip dengan router internet pada umumnya. Nah, router boot ini biasanya mirip seperti PC mini. Lalu fungsi. Nah, ada beberapa fungsi utama dari mikrotik router ini, seperti yang pertama jadi hotspot. Nah, seperti yang sudah dibahas, mikrotik banyak digunakan untuk provider hotspot untuk memberikan layanan ke pengguna atau klien. Nah, kedua, mengolah sistem jaringan komputer. Jadi semua konfigurasi sistem jaringan komputer mikrotik dilakukan secara terpusat dan tertata. Nah, setelah komputer ini menjadi mikrotik, itu sistem jaringannya terpusat kepada routernya saja. Ini yang menjadikan admin jaringan untuk mengolah sistem lebih mudah dan efisien. Nah, fungsi selanjutnya itu menjadi internet gateway. Nah, fungsi lain mikrotik ini menghubungkan dan mengelola arus lalu lintas beberapa jaringan LAN atau kita sebut biasanya local area network di internet. Nah, jadi pada mikrotik ini fungsi selanjutnya itu menjadi gateway. Jadi menghubungkan antara jaringan lokal dengan jaringan internet atau jaringan publik. Nah, selanjutnya itu memberikan autentikasi. Nah, selain sebagai pendistribusi dan pengolah jaringan, mikrotik juga bisa digunakan untuk memberikan berbagai macam autentikasi pada jaringan. Nah, yang terakhir itu ada cara akses. Nah, untuk cara akses sendiri yang paling umum ada 4. Yang pertama itu via konsol atau komen langsung dari mikrotiknya. Ini biasanya menggunakan tool atau perangkat lunak berupa PuTTY. Nah, selanjutnya cara kedua itu pakai web browser. Nah, cara web browser ini biasanya dengan cara memasukkan IP ke web browser kita seperti Chrome, Opera dan sebagainya. Pokoknya web browser pada umumnya. Nah, cara ketiga itu ada pakai tool Winbox atau aplikasi Winbox. Yang ini Winbox ini kita bisa menggunakan 2 cara, yaitu menggunakan IP address ataupun menggunakan MAC address. Nah, yang cara ketiga itu dengan menggunakan telnet. Nah, sekian dari saya. Kalau ada kurang-kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.